Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung ya, untuk semua saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat dukungan berupa infak dakwah untuk channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh viewer-viewer tercintaku. Matur nembah nuwun atas doa baiknya. Terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Matur nembah nuwun, terima kasih atas anti skipnya, anti downloadnya, dan ikut men-share channel-channel dakwah ini. Minum kopi dulu biar lancar ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bertepatan dengan Jumat Wage ya. Hari Jum'ah, Yaumul Jum'ah. Maka nanti kita harus bersiap-siap sholat Jum'ah berjamaah ke masjid kita masing-masing. Khususnya untuk yang pakai celana. Kalau yang pakai rok enggak usah. Jadi kalau kalian merasa pakai celana, harusnya ya Jumatan. Kalau yang pakai rok itu enggak. Tapi kalau pakai celana itu Jumatan. Hukumnya begitu, teori fikihnya begitu ya. Jadi kalau kamu pakai celana tapi kamu nggak berangkat ke masjid untuk Jumatan, ya malu dong sama celananya. Ganti aja dengan rok gitu. Ngobrol pagi kita kali ini masih dalam konteks fitnah ya, yang kemarin sudah kita bikin introduction-nya. Nah, ini seri selanjutnya ya. Ini seri selanjutnya. Kemarin seri introduction-nya. Fitnah itu banyak dan kita tidak mungkin bisa membicarakan keseluruhannya ya dalam satu tajuk video. Tidak, nanti kita bagi topik-topik apa aja yang lagi update untuk kita diskusikan bersama. Seperti kemarin aku mengambil fitnah itu dalam artian kekacauan ya, kekacauan. Terus pertanyaannya, kenapa mereka membuat fitnah itu, kenapa? Aku minta jawaban itu dari Al-Quran. Kenapa mereka membuat fitnah? Ya, jadi di seri ini kita mengkaji kenapa mereka membuat fitnah. Nanti seri besok sampai kapan mereka memfitnah terus, gitu. Ya, di salah satu japri. Jadi aku suka kalau ada apa-apa konfirmasi. Japri WA aku itu ada dari saudara kita, dari viewer tercinta kita, ya konfirmasi. Gus, itu kok di video jenengan itu ada iklan dari apa ya, yang bukan agama Islam dan itu panjang. Itu apakah atas izin jenengan gitu? Dan aku jelaskan, maaf Pak, kalau masalah iklan itu sudah di luar otoritas Gus Beti. Artinya Gus Beti tidak bisa lagi menentukan sorry Bismillah. Gus Beti tidak bisa lagi menentukan iklan mana yang boleh masuk dan iklan mana yang tidak boleh masuk. Saya jelaskan gitu. Aku juga kadang-kadang Pak, merasa bagaimana ya, kurang nyaman aja sih kalau sampai iklan itu masuk ke kajianku, karena kekhawatiranku itu ada pada viewer ya, ada pada viewer. Jadi yang aku merasa kurang nyaman itu, viewerku itu kan bervarian, belum tentu mereka semua cukup siap untuk memahami iklan ya. Sedangkan itu iklannya tentang agama lain dan itu durasinya biasanya panjang ya. Panjang itu, sehingga
aku berpikir apakah memang si pemilik iklan itu sudah mengorder dia ingin dipasang pada video-video kajian yang sifatnya comparative religion. Itu juga aku juga berpikir begitu kadang-kadang. Nah, yang aku bikin tidak nyaman karena kekhawatiranku nanti viewer-viewerku jadi bingung loh, ini kajiannya kok agamanya itu justru agama lain, dan itu memang tersamar itu. Sehingga kalau orang tidak tahu dikirain ini Islam padahal bukan Islam. Itu makanya itu aku bilang aku merasa tidak nyaman. Ada kekhawatiran, dan untungnya bapak ini konfirmasi. Aku bilang oh tidak pak, itu di luar otoritas aku gitu. Kalau boleh memilih sih aku harusnya jangan iklan gitulah, karena nanti publikku jadi kacau nanti. Kok justru itu iklan dari agama lain, dan itu kemasannya sangat bagus, sangat rapi. Jadi halus masuknya, tapi ujung-ujungnya ya bukan agama kita gitu loh. Ya. Ya kalau seandainya semua publikku sudah siap-siap, aku tidak ada masalah mau iklan model A sampai Z, terserah saja, tambah seneng dikasih iklan panjang-panjang kan. Kan korelasinya nanti ke apa ya? Ke pemasukan iklan itu, ya. Kontribusi itu kan YouTube memberi kontribusi atas dasar iklan yang masuk. Cuman ya aku bilang tadi gitu. Makanya lewat mampir ngombe pagi ini, karena aku juga tidak punya otoritas untuk mana yang boleh dan mana yang tidak boleh iklan masuk, ya aku ingatkan semua player-playerku harus hati-hati. Karena apa? Halus. Orang dikira ini tuh kajian Islami. Ya. Halus sekali itu iklannya, dibikin dengan video-video yang memang terencana, itu kameranya itu tidak seperti ini, cuman pakai handphone, itu kamera orang seperti bikin orang buat film-film yang ada di bioskop itu. Jadi memang ya didanai secara maksimal, artinya mereka punya kemampuan finansial untuk bikin video-video sekelas itu. Ya, maka lewat kajian ini di mampir ngombe pagi ini ya, Jumat yang cerah, alhamdulillah matahari sudah tersenyum. Ya, supaya player-playerku hati-hati karena memang kemasannya halus seolah-olah itu Islam, tapi goalnya menggiringnya itu ke seberang, tidak ke Islam. Oke, sekarang aku kembali lagi. Kenapa mereka terus membuat fitnah? Tuh. Ini kan harus dijawab. Kenapa ya? Tujuannya apa ya? Goalnya apa ya untuk membuat fitnah? Coba sih kalian cari dalam Al-Quran itu apa? Ya. Ini ada satu video ya. Dan untuk Mas yang buat video, aku juga repot mau izin kemana. Tapi karena Masnya itu sudah justru meminta untuk di-share, maka aku juga akan tunjukkan ya kepada viewer ya semuanya, supaya kita berhati-hati ya. Kita berhati-hati ya. Sebentar. Cermati dulu. Sebentar. Itu Bapak mau setel video ini tuh. Kira itu. Kalau sudah pas kasih tahu ya. Pas. Suaranya masuk nggak ini ya? Bapak besarin lagi. Sebentar. Teman-teman, ini ada beberapa lembar buku, nanti kita jelaskan. Hati-hati teman-teman. Di tempat saya sudah beredar buku-buku kristenisasi ya. Bahkan di sini juga kita biasanya akan melihat lagi. Mudah-mudahan ada ya. Karena setiap jalan tadi saya menemukan. Nah, ini teman-teman lihat. Ini ada, saya menemukan lagi bukunya. Ya, ini sudah masih dibungkus rapi nih. Masih dibungkus rapi. Perhatikan bukunya, warnanya, perhatikan font bentuk-bentuk hurufnya. Isinya bukan Islam. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Ini adalah betul-betul kristenisasi, dan ini yang paling parahnya lagi diletakkan di depan masjid teman-teman. Diletakkan di depan masjid. Oke teman-teman, kita akan liput ya, kita akan viralkan bahwa ini betul-betul kristenisasi yang betul-betul harus hati-hati, karena ini sudah banyak penyebarannya di sekeliling kita teman-teman ya. Oke, kita baca ya. Kita baca, kita pelajari apa isinya ya.
luar biasa ini kristenisasi. Jadi teman-teman hati-hati kalau ada buku-buku yang bertebaran di pinggir jalan, harus kita viralkan. Ini bukan Islam, ini betul-betul kristenisasi. Awalnya kata-katanya semuanya sebetulnya kalau kita bisa melihat sekilas, memang kalau orang-orang awam biasanya ini melihat oh ini adalah bacaan-bacaan Arab, padahal betul-betul isinya bukan Arab. Oke teman-teman, kita buktikan ya, ini betul-betul kristenisasi yang sudah merajalela. Ini sudah masuk ke Kabupaten Garut ya teman-teman. Kita bisa melihat di halaman pertama teman-teman, kita akan bacakan kalau betul-betul ini adalah kristenisasi luar biasa, dan bahasanya pun luar biasa. Saya tidak akan bisa menyebutkan dengan bahasa-bahasa yang ini betul-betul parah ya. Tiga fakta dan bukti logis Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bukan Tuhan. Ini luar biasa teman-teman, ini adalah betul-betul kristenisasi. Saya katakan muslim itu goblok katanya, karena ini sudah jelas kalau Allah Subhanahu wa taala yang mereka tak sembah sesungguhnya bukanlah Tuhan, tapi berhala. Namun mereka masih saja menutupi mata dan tetap membohongi pikiran. Luar biasa, ini parah. Lebih parah lagi, bahasa-bahasanya sangat kotor sekali. Viralkan teman-teman, viralkan. Ini betul-betul kristenisasi sudah masuk ke Kabupaten Garut ya. Dan ini kalau dibaca oleh anak-anak sangat berbahaya sekali. Oke teman-teman semuanya. Jadi hati-hati, sekarang banyak beredar buku-buku yang bertebaran untuk mengkristenisasikan umat Islam khususnya di Kabupaten Garut ya. Dan ini sudah bukan hanya di Kabupaten Garut saja, ini sudah berada di seluruh wilayah Indonesia. Oke, hati-hati teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati dengan penyebaran buku-buku ini, karena betul-betul ini betul-betul parah pisan, parah-parah. Ini isinya parah pisan. Tuh, ini betul-betul kristenisasi teman-teman. Ini Oke, itu sekilas videonya ya yang telah terjadi di daerah Jawa Barat ini ya, Garut. Ada yang perlu aku jelaskan di sini ya. Pertama, kita harus hati-hati dulu melihat informasi ini ya, karena seperti yang aku bilang bahwa upaya yang ingin mengacak-acak negeri kita dengan mengadu domba di antara anak bangsa itu nampak sekali ada ya. Dan kita sebagai sama anak bangsa jangan gampang dia dijadikan domba aduan ya. Kita harus dengan tenang hati ya, tenang pikir mensikapi ini. Pertama, ini model-model begini ini sudah terjadi beberapa tahun-tahun yang lalu ya. Awalnya itu di sekitar tahun awal-awal tahun 2000-an pasca reformasi ya. Pasca reformasi. Itu biasanya aku ada, tapi aku agak ribet carinya di tumpukan bukuku yang mana, karena ingatku itu masih aku dokumentasikan, masih aku simpan ya. Seperti ini modelnya disebar seperti itu. Dia tuh di sampul kuning kan ada yang bentuknya yang gini ya, bukan yang gede untuk lamar kerja, itu bukan yang seperti ini. Nah, bentuknya gini, terus di dalamnya ada buku ya, bukunya itu diplastikin terus dimasukin sampul kuning. Nah, itu kalau dulu itu metodenya itu atau strategi mereka ditaruh di masjid. Itu kan aku dikasih teman karena dia tahu aku di Arimatea ya, ditaruh di masjid seolah-olah seperti barang yang tertinggal gitu. Caranya seperti itu ya. Dan ini juga ternyata di masjid juga seperti itu. Yang jadi masalah, apakah ini juga yang itu? Nah, ini harus hati-hati kita. Kalau kita lihat kemasan, aku perhatikan tadi kemasan bukunya sepertinya sama. Ya. Yang kedua, pons, tahu pons ya? Bentuk huruf yang digunakannya sama. Berikutnya bisa aku pastikan warnanya sama, biru tadi kan, biru terus hitam tinta hitam itu sama, ya, fontnya sama, terus bentuk kertas ukurannya itu sama, terus warnanya juga sama, biru dan hitam, terus stensilan hitam putih seperti itu sama semua, seperti yang pernah aku terima di tahun-tahun yang lalu. Tetapi apakah itu terus bisa kita bilang bahwa itu adalah yang mereka yang dulu itu? Kalau itu adalah mereka yang dulu yang di awal-awal reformasi, berarti mereka sekarang lebih berani.
Karena apa? Dulu buku yang aku terima itu bagus, santun, halus, tidak brutal seperti ini. Pemilihan diksinya untuk membangun narasi itu halus, ya. Kalau ini kan sudah brutal, sudah nggak pantas gitu. Ya ini apa kalau ya. Kalau ternyata yang ada di Garut ini adalah yang gerakan yang tahun-tahun awal-awal reformasi dulu, berarti dia itu sekarang lebih berani daripada dulu. Karena dulu bahasanya santun dan sekarang sudah brutal. Ya, sudah brutal. Tetapi apakah yang di Garut ini adalah yang dulu, yang pernah aku terima bukunya? Ya belum tentu juga. Gitu loh. Dalam sebuah strategi intelijen itu ada namanya dubbing. Bisa saja ini pihak lain yang ingin mengadu kita di antara umat Islam dan Kristen, makanya kita sebagai umat beragama masing-masing menjaga supaya di antara kita jangan sampai terjadi kegaduhan. Jadi begini, ada pihak-pihak lain yang dubbing itu ya dia tinggal mencontoh seperti itu supaya yang itu yang dituduh. Padahal ada pihak lain yang bukan, dia hanya menggunakan itu sebagai kuda tunggangan gitu. Bisa jadi begitu juga. Jadi jangan keburu-buru terus, oh ini pasti Kristen yang itu, jangan dulu. Ya. Tetapi kita harus tetap waspada, intinya supaya akidah anak-anak kita itu tetap terjaga, terutama anak-anak generasi muda. Ya, kalau yang tua-tua nggak mempan lah dengan cara-cara seperti itu. Nah, seperti keadaan yang sekarang ini kita alami kan usaha untuk membuat kekacauan atau membuat fitnah begitu marak banget gitu ya, termasuk yang seperti ini. Makanya kita harus hati-hati menjaga akidah. Kalau ini sudah masuk ke intipati, banyak macam-macam fitnah itu. Kalau ini sudah dia langsung kalau tinju itu langsung head to head ya. Slager, jual beli pukulan ya. Dan sekarang bahasanya lebih brutal ya. Ya kembali kepada kita lah, mau memperkuat akidah anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, siapapun yang ada dalam tanggungan kita supaya tidak terkecoh dengan strategi seperti itu ya, fitnah-fitnah yang seperti itu. Tapi sekali lagi jangan gampang menyimpulkan ini dari Kristen, jangan. Karena bisa jadi ada pihak-pihak lain yang ingin mendompleng yang dulu itu sudah ada ya. Sayang aku harus bongkar-bongkar, aku dokumentasikan, aku simpan itu bukunya. Makanya aku kaget, warna bukunya sama. Ya, biru dan hitam stensilan. Terus ukuran bukunya sama. Terus font hurufnya itu loh, sampai font hurufnya itu aku perhatikan sama. Ya. Cuman yang beda, dulu bahasanya santun, sekarang bahasanya brutal, itu aja. Tetapi apakah yang ini itu adalah itu yang dulu ya, belum tentu juga. Ya, maka kita harus hati-hati. Oke. Sekarang kita kembali, kenapa mereka itu terus membuat fitnah? Bisa Anda berikan jawaban sesuai dengan Al-Qur'an? Ya. Coba. Udah berapa lama, Le? 18. Oke, berarti belum terlalu panjang, ya. Kenapa? Kenapa mereka terus cenderung membuat fitnah? Ya, itu tujuannya apa sih? Gitu loh. Coba. Pernah nggak berpikir mau tidur terus atau habis makan sama duduk-duduk, atau kalau kamu ngerokok sama ngerokok? Kan kita bisa bedakan sih ya. Keadaan sekarang ini begitu kacaunya kan. Terus berpikir, kenapa ya mereka kok begitu terus ya? Pernah nggak kalian berpikir? Makanya kalau ngaji Al-Quran itu dicermati, di situ nanti kita akan menemukan jawaban-jawaban. Ya. Aku sih bukan orang yang menolak fikih ya, bukan, tolong hati-hati fikih. Tapi aku mengatakan bahwa kalau untuk udah usia-usia di atas 20-an itu seharusnya fikih itu udah selesai lah. Fikih itu umur 25 tahun ke bawah dipelajari habis-habisan lah. Setelah itu selesai, sudah nggak usah membicarakan fikih. Tinggal mana yang mau diambil ya. Kalau mazhabnya dia mau mazhab yang Syafi'i, Hambali, Hanafi, tinggal pilih aja. Sudah nggak perlu didiskusikan lagi. Saling menghormati kalau ada perbedaan. Karena apa? Kedepannya ini banyak PR-PR kita yang sudah
sudah sangat penting untuk kita diskusikan, kita pelajari, kita cari tahu. Lah kok sudah usia di atas seperti aku ini sudah nggak perlu lagi bicara fikih. Kok masih bicara fikih, wudhu gimana, terus nanti itu pakai usolli atau enggak, itu kan aduh, tayamum gimana, itu kadang-kadang membuat aku kok begini ya. Itu seharusnya kan sudah dibicarakan ya yang lalu-lalu. Seharusnya untuk kita-kita yang sudah lewat dari 25 tahun itu bahasanya sudah gosul fikr, perang pemikiran, dan itu sekarang terjadi. Makanya aku bilang kemarin, kalau kita bilang tentang perang itu jangan terus dipahami perang-perang konvensional seperti yang sekarang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Bukan begitu. Perang pemikiran itu juga jauh lebih dahsyat karena dia yang diserang adalah pemikiran kita, sehingga dia akan merusak dari generasi ke generasi. Perang konvensional didor, mati, yang mati ya itu aja. Tapi kalau perang pemikiran itu akan menular ke anak kita, ke cucu kita, ke generasi kita berikutnya. Makanya kalau ada diksi perang itu harus dipahami secara luas. Jangan terus kebawaannya ke perang-perang konvensional, tidak. Ini perang pemikiran itu terus berlangsung. Lah kita seharusnya kajiannya ke sana. Nanti yang fikih itu yang untuk yang masih 25 tahun ke bawah lah, monggo gitu loh. Lah kalau kita sudah mau game terus ngajinya ngaji fikih, lah ngapain? Fikih itu sudah selesai di usia 25 tahun. Aku kadang-kadang prihatin lihat masjid kajiannya fikih yang datang, yang diundang orang sudah bau tanah semua. Lah ngapain sudah mau bau tanah kok diskusi fikih? Gitu loh. Ya, bagaimana wudhu, bagaimana sholat khusyuk itu kan dulu-dulu seharusnya kita pelajari. Nanti pakai kunut atau enggak, terus aduh, ya lewat kalau gini caranya. Ya. Oke, kembali. Kalau kalian tidak menemukan jawabannya, ya, kenapa sih? Apa sih goal mereka? Apa sih tujuan mereka terus membuat fitnah terhadap kita itu apa? Kalau kamu belum juga menemukan jawabnya, sekarang coba buka Al-Qur'anmu di Quran surat At-Taubah. Suratnya nomor 9 ya. Yang sudah kita bahas, kenapa surat At-Taubah tidak ada bismillahnya ya. Tapi kan bismillahnya tetap aja 114 karena digenepi nanti di surat An-Naml ya. Itu sudah kita kaji beberapa bulan lalu. Oke, sudah buka surat At-Taubah. Sekarang buka suratnya nomor 9 ya. Sekarang buka ayatnya yang nomor 32. 32. Ya. 32. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayutfi'u nurullahi bi afwahihim wa yaballahu ila ayyutima nurahu ya walau karihal kafirun. Coba, itu goal mereka. Goalnya apa? Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, maksudnya agama ini. Dengan apa? Dijelaskan itu. Dengan mulut, ucapan-ucapan mereka. Sekarang ya jangan dipahami mulut terus cangkem, ini bukan. Sekarang ada YouTube, ada WA, ada Instagram, ada tetek bengek gitu loh ya. Jadi otaknya harus cerdas memahami ayat-ayat Al-Qur'an ya. Tetapi Allah menolaknya. Malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang kafir tidak menyukai apa yang sedang kita ikuti sebagai garis kehidupan kita. Itu loh. Jadi mereka tidak memadamkan cahaya Allah ini. Apa? Ya Islam ini mau dipadamkan. Supaya yuyu semua itu, kita semua ini murtad. Gitu loh. Itu goal mereka. Nah, sekarang kembali ke kita. Kita mau nggak? Kan aku sudah bilang. Ya, sekarang yang harus dipersiapkan itu generasi-generasi cerdas. Bagaimana kerangka berpikirnya itu ke depan. Karena kehidupan itu nggak akan ke belakang, ke depan terus. Lah kalau generasi-generasi kita tidak bisa
mengikuti perkembangan ini ya lewat kita. Ya agama ini nanti jadi bulan-bulanan. Jadi goalnya itu mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Ada memadamkan agama ini, Islam ini mau dipadamkan. Caranya apa ya? Kita mau dimurtadkan. Gitu loh. Nah, sekarang benteng-benteng akidah itu bisa diperoleh lewat pendidikan. Kalau pendidikan yang kita berikan kepada generasi-generasi kita, generasi Islam kita, ya wis tewas, ngono lho. Ya, makanya harus ada schedule yang bagus di pondok, terutama di masjid-masjid lah ya. Kalau kajian itu mbok ya dilihat, yang update gitu loh. Takmir itu mikirlah ya. Jangan, takmir itu sebetulnya kan ibaratnya cook dia. Mustami ini kan yang makan. Tanya mustaminya maunya apa gitu loh. Jangan mau aja. Sekarang masak apa? Masak tempe, masak tahu, masak kare. Tanya mustaminya mau makan apa gitu loh. Sekarang ini takmir itu sepertinya memegang otoritas penuh dan overlapping. Semua acara-acara yang kajian itu maunya dia yang atur. Tanya mustaminya mau apa? Kumpulkan, diskusikan gitu loh. Jangan maunya takmir aja. Aku kadang-kadang bagaimana umur sudah setengah kok masih bahas fikih aja. Fikih itu nanti bikin. Khusus hari ini fikih ini para generasi muda 25 tahun ke bawah. Nah, kalau schedule-nya begitu, yang 25 tahun ke atas udah ini materinya begini. Kan itu menjadi asik gitu. Ya. Jadi itu kenapa fitnah itu terus mereka lakukan ya? Ya karena mereka ingin mengeluarkan kita dari Islam, ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan Islam. Nah sekarang kita bagaimana? Ya kita harus melawannya lewat apa? Education, pendidikan. Ya, seperti yang ada di video tadi yang aku tunjukkan ya. Untuk masnya yang sudah memvideo itu terima kasih, dan aku agak kesulitan mau kemana karena nggak ada nomor kontak. Aku mau izin untuk menampilkan video Anda, dan karena di video itu sudah Anda minta untuk di-share, maka aku tampilkan ya. Semoga, karena itu juga menjadi data perlu aku untuk menyampaikan materi ini ya, bahwa fitnah itu begitu jelas dan ini langsung to the point dia ke akidah, head to head ya, tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan. Oke, itu aja dulu mampir ngombe kita pagi ini, dan jangan lupa aku ingatkan lagi, kita yang pakai celana harus berangkat nanti setelah setelah masuk waktu Jum'ah maksudku, untuk sholat Jum'ah. Dan begitu juga aku ingatkan seperti yang telah aku tawarkan, bahwa Jum'ah itu diwajibkan dan duhur itu juga diwajibkan. Monggo sama-sama dilaksanakan ya. Itu sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya. Tetapi kalau misalkan Anda masih belum jelas itu, yang monggo lah, silahkan. Tapi yang penting Jum'ah itu jangan lupa ini yaumul Jum'ah ya. Oke, sampai ketemu lagi, dan semoga Anda semua mendapatkan rezeki yang barokah, sehat walafiat. Sampai ketemu insya Allah nanti jam 5 sore di menu utama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.